Halo RC Boot Lovers, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi. Setelah kemarin kita melihat cara saya memasang hardware, sekarang saya akan berbagi gimana caranya saya memasang komponen dan bagian dari mesin saya atau install engine. Oke. Tuh, jadi gini, ada beberapa part yang harus kita siapkan sebelum kita memasang engine. Yang pertama ada tangki bahan bakar, dan yang kedua ada lagi yang namanya botol kosong ya. Apa sih gunanya botol ini untuk boot? Fungsi dari botol ini adalah untuk membantu boot agar tetap mengapung di saat boot kita hendak tenggelam. Jadi kita nggak tahu kapan boot ini akan tenggelam. Bisa saja ketika kita lagi melaju kencang, terus kemudian kita terbalik, otomatis dia akan tenggelam. Nah, jadi ketika dia tenggelam, dia akan tetap mengapung. Jadi nanti akan kelihatan tuh ujungnya aja, gitu. Kalau nggak ada botol ini, bisa dipastikan bootnya akan tenggelam dan kalian akan kesusahan untuk mencarinya. Bahkan bisa saja ya kalian harus merelakannya kalau kalian akan nggak menemukan boot ini dalam danau atau kolam yang sedang kalian pakai. Oke. Selanjutnya yang harus kita siapkan adalah engine-nya. Terus selain engine ada lagi yang namanya rubber. Rubber ini fungsinya untuk meredam getaran engine saat mesin dioperasikan. Oke. Selanjutnya ada beberapa kunci-kunci yang kita butuhkan untuk instalasi engine ya, seperti kunci L, kunci 10, 12. Ini ada lagi kunci pas 10, 8, ada lagi kunci pas 14, 15, dan kunci pas 16, 17. Ini kunci-kunci yang saya pakai. Oh ya, ada satu lagi yang kurang, itu ini, fleksibel shaft. Kenapa kok fleksibel shaft harus pasang duluan? Mau tahu kenapa saya harus memasangnya duluan? Yuk kita lihat sama-sama. Baiklah, pertama-tama sebelum kita memasang tangki, kita masukkan dulu botolnya. Sampai ke ujung, kemudian pasang tangki. Oke. Lalu kita pasang rubber. Oke, setelah keempat rubber terpasang, waktunya kita install engine. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebagian, kenapa sih kok saya tutup karbunya dengan tisu ya? Karena saya untuk meminimalisir kelembapan yang terjadi. Kalau ada kelembapan yang terjadi terus masuk ke dalam karbu, otomatis nanti mesin itu akan susah hidup. Kenapa? Karena ada embun-embun di dalam karbu. Otomatis kan seharusnya karbu itu isinya ya hanya menghirup udara dan mengisi bahan bakar. Kalau ada airnya, otomatis mesin susah hidup dan jalannya nggak enak atau berebet gitu kalau di sepeda motor ya. Kan teman-teman tahu sendiri gimana karbu kalau masukkan air, ya gitu lah dia. Nggak beda jauh sama perlakuannya di engine. Oh ya, sebelumnya
adalah shaft collet. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa kok harus saya pasang duluan? Ya, karena boot saya ini dia harus dipasang duluan fleksibel shaftnya. Terus juga ini ujung colletnya itu juga harus dipasang duluan, karena juga udah permanen, ini susah lepasnya, makanya harus saya pasang duluan. Kalau teman-teman sih terserah ya, mau dipasang duluan monggo, mau enggak ya silahkan. Tapi kalau saya sih, kalau saya saranin mending pasang duluan biar enggak kerepotan. Lanjut, kita install engine-nya. Pastikan ring sama murnya itu nggak kekunci ya, jadi harus ini dulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah masuk, tapi untuk yang belakang. Nah, kemudian jangan kalian lupakan selang bensin. Lebih baik selang bensin dipasang duluan daripada nanti ketika engine sudah terpasang terus terkunci, kalian kesusahan untuk memasang selang bensin. Jangan lupa dicek lagi murnya ya, mur pengunci antara rubber dengan engine mount ya. Di sini saya menggunakan engine mount yang biasa ya. Saya nggak pakai engine mount yang mahal-mahal banget ya, saya pakai engine mount yang biasa aja ya. Ini engine mount saya ini saya beli dulu itu 250, nggak termasuk rubber ya. Harga rubber ini saya lupa berapa ya. Oke, lanjut, kita kencangin dulu ini shaft colletnya. Oke, untuk install engine sudah selesai. Mantap. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok knalpotnya cuma turnpipe-nya aja? Iya, sengaja saya pasang turnpipe-nya aja. Knalpot yang sebenarnya ada di sini. Nah, kotor, berjamuran, karat. Ini sudah waktunya ganti teman-teman, cuma saya masih belum ada biaya, jadi ya saya pakai apa adanya dulu ya. Jangan gitu. Pada video ini saya akan memberikan sedikit ekstranya itu adalah pemasangan T-bar. T-bar di sini fungsinya adalah untuk menahan tubing pipe dengan fleksibel shaft, karena kalau tidak dikunci menggunakan ini atau ditahan menggunakan T-bar, dikhawatirkan nanti ketika mesin hidup kan ini ada terjadi getaran ya, kemudian nanti saat bus sedang melaju ada suara berisik di poolnya. Sebelumnya saya pernah mencoba tanpa T-bar dan suaranya tuh nguk gitu, jadi kayak loss energy, loss power, sayang putarannya.
Oke teman-teman, tebarnya sudah terpasang ya. Mungkin teman-teman tanya, loh mas kenapa kok ini banyak bekas resin rusak? Ya sebelumnya boot saya ini itu nggak memakai tibar ya. Makanya saya bilang kalau nggak ada tibar itu nanti suara bootnya jadi berisik karena ada gesekan antara perputaran fleksibel shaft dengan tubing ini gitu. Selain menimbulkan suara berisik juga boot ini akan loss power, jadi sayang sama tenaga yang terbuang gitu loh. Nah, oke, video kali ini cukup sampai di sini ya. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan ketik di komen atau boleh inbox di Facebook atau DM di Instagram saya. Nah teman-teman, itulah tadi cara saya memasang engine dan tibar pada hull saya atau install engine dan tibar versi saya, karena ini adalah boot saya ya. Teman-teman kan bisa lihat sendiri bagaimana keadaan boot saya yang memprihatinkan ini dengan komponen ala kadarnya. Oke, baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini saya bukan sok pintar atau gimana, saya juga masih pemula, jadi saya ingin sharing bersama teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain perihal install engine, boleh dong berbagi di kolom komentar. Siapa tahu berguna untuk teman-teman pemula lainnya. Baiklah, akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman RC Boot Lovers berada. Salam satu air.